Firman, Warid, Vikes, kelompok 17. Vikes apa deh? Febrian. Mana nih? Farah udah kedengeran belum suaraku? Udah Kak. Udah, oke. Coba videonya ya, guys. Nyalain dulu, kita sambil nunggu yang lain sambil ngobrol dulu. Bernard, Michelle, terus ada Wina, Firman, mana Firman? Geraldine, Agnes, Nur Lutfi, Azahra. By the way, ada yang baru nggak nih? Baru ikut minggu ini. Jadi minggu kemarin dan 2 minggu lalu belum ikutan. Ada nggak? Atau udah ikut semua nih? Gimana? Atau ada yang udah ikut dari minggu-minggu lalu tapi kelas aku nggak masuk? Ada nggak? Nggak ada. Oke. Apa namanya, buat yang kelas minggu lalu, nah itu kan aku kasih latihan ya, banyak ya yang bisa dikerjain di rumah. Nah itu ada pertanyaan nggak tuh untuk latihannya? Udah pada ngerjain belum? Siapa ya? Firman gimana? Ya agak bingung sedikit. Ya kurang dilatih aja. Oke, tapi bisa semua nih, kan ada 4 latihan nih. Coba aku lihat nih ya, aku liatin yang minggu kemarin. Ini kan ya, kemampuan aritmatika dan logaritma. Kalau Firman gimana? Udah ngerjain sampai nomor berapa? Udah semuanya? Baru yang pertama sama kedua, Kak. Pertama sama kedua, bisa semua? Atau ada yang bingung? Yang ke-6, Kak. Yang ke-6 bingung. Oke. Yang lain gimana nih? Coba siapa ya? Agnes gimana, Agnes? Kemarin aku minggu lalu nggak masuk Kak. Nggak masuk ya? Udah nonton videonya tapi? Video rekamannya? Belum sih Kak. Ya udah ditonton ya. Iya Kak, pasti ditonton habis ini Kak. Bener ya? Iya Kak, bener Kak, bener. Siapa lagi nih? Sylvia gimana Sylvia? Belum ngerjain Kak. Belum. Sylvia, kenapa belum? Lupa Kak. Lupa. Ya udah hari ini kerjain ya biar nggak lupa ya. Sylvia ya. Siap Kak. Siapa lagi nih? Bernard gimana? Jadi aku nggak ikut kemarin Kak kelasnya. Kelasnya nggak ikut. Yang kelas tapi yang minggu pertama ikut? Minggu pertama. Ikut nggak? Itu kapan ya? Hari Senin. Aku kurang tahu juga kayaknya. Hari apa ya? Soalnya kan kelasnya diacak mulu kan. Coba kamu inget nggak minggu pertama materinya apa? Ini bukan Kak, apa? Bahasa Panda, bukan ya? Bahasa Panda, terus selain bahasa Panda? Aku ingatnya itu doang. Ikut nggak ya? Aku juga nggak tahu kalau gitu kamu ikut atau enggak. Tapi yang kedua aku nggak ikut Kak. Kedua aku nggak ikut. Soalnya kayaknya aku entah kenapa nggak familiar dengan namanya gitu. Jangan-jangan baru sekarang nih ngelihat Bernard gitu. Tapi kamu udah kenalan sama aku? Udah. Oke. Mungkin karena minggu kemarin nggak ikut ya.
Oke, ya udah Bernard, kalau misalnya apa namanya nggak ikut kelas, jangan lupa ditonton video ininya ya, rekamannya ya. Jadi biar nggak ketinggalan nih materinya. Soalnya tiap minggu kan berubah terus. Febrian gimana? Febrian? Saya juga nggak masuk kan minggu kemarin. Minggu kemarin udah nonton? Belum. Belum. Oke. Siapa lagi nih? Geraldine. Geraldine gimana? Kenapa, Kak? Udah apa? Minggu kemarin masuk? Masuk. Udah latihan belum? Udah latihan. Udah kerjain belum latihannya? Belum, Kak. Belum. Ini kebanyakan yang belum nih ya. Geraldine kalau dari nilainya sih masih banyak cukup. Masih perlu banyak latihan ya. Jadi jangan apa namanya, jangan lupa nih latihannya. Coba deh kalau gitu bahas dulu nih yang nomor 6 katanya Firman ya. Firman masih bingung. Kalau Firman kira-kira bingungnya gimana nih? Di mananya? Sudah pusing Kak pokoknya. Gimana? Sudah pusing Kak. Karena? Ya ada tadi pokoknya sampai di tengah-tengah itu berhenti gitu aja. Oke. Oh berarti udah nyampe tengah nih. Oke, diapain dulu nih? Kalau kamu? Saya dulu dibuat kayak 2x kuadrat plus 4x min 6 itu dibuat 2x, yang kiri 2x min. Oh, faktorin. Ya, difaktorin. 2x, Ya. min berapa? Lupa Kak. Coba, kalau gitu kita kerjain dari awal aja ya. Kita faktorin kan nih ya. Nah, coba dihitung lagi sekarang. Yang lain juga ikut hitung ya. Ikut latihan. Bentar, ini kan berarti ada 2x nih. Coba, yang belum ambil coret-coret diambil dulu. Nah, ini gimana nih berarti? Kalau difaktorin jadi apa? Coba. Aku tungguin, nggak apa-apa. Hitung dulu. Kalau ada yang udah dapet, bilang aja ya. Dua X plus 6, X min 1, Kak. 2x plus 6, x min 1. Oke, coba kita lihat ya. Ini kalau dikaliin yang 6x, 6 kali x, 6x, habis itu min 2x jadi 4x. Habis itu yang ini 6 kali min 1, min 6. Oke, benar. Nah, selanjutnya yang bawah dulu nih. Bawahnya jadi gimana nih? 4x kuadrat min 36. 2x min 6, 2x plus 6. 2x min 6, 2x plus 6 gini ya? Ya. Oke, benar ya. Kan ininya jadi 4x, ini jadi min 36. Nah, yang 4x kuadrat plus 4x plus 1 jadi? Jadi berapa? 2x plus 1, 2x plus 1 Kak. Plus 1, habis itu 2x? Plus 1. Oh, 2, gini ya? Oke, coba kita lihat. Oke, benar. Nah, satu lagi nih. Dua x plus 1, x min 1 Kak. X min 1. Nah, sip. Terus abis ini kira-kira gimana? Ada yang bisa dicoret nggak nih? Yang mana aja yang bisa dicoret? 2x plus 6 sama 2x plus 6. Ya, ini bisa. Yang lagi? 2x plus 1 sama 2x plus 1. Oke, terus? X min 1 sama X min 1. Oke, berarti jawabannya yang? D. Iya, yang D ya. Oke, gitu ya berarti caranya ya. Tinggal faktor-faktorin, habis itu coret-coret deh. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Selain nomor 6 nih, kira-kira yang buat yang udah ngerjain nih latihannya, ada yang mau ditanyain lagi nggak?
yang kalian masih bingung. Ini kayaknya mungkin banyakan belum nih ya, belum ngerjain. Coba ya, terutama yang nilai tes yang minggu kemarinnya masih kurang. Nih jangan lupa dikerjain. Kalau nggak sempat hari biasa, pas weekend ya. Gimana nih? Nggak ada lagi pertanyaan? Oke. Coba ini udah berapa ya? 14 orang. Oke, kalau gitu kita mulai aja deh materi yang minggu ini ya. Nah, jadi ini tadi soalnya kan udah kelihatan ya yang di tesnya itu soal cerita semua. Nah, jadi hari ini tuh kita belajar tentang math modeling. Gitu. Sambil kita bahas soal ya, lebih ke sambil bahas soal. Nah, tapi buat apa sih sebenarnya math modeling nih? Jadi tuh sebenarnya kan apa ya, kayak soal-soal cerita ini kan, soal-soal cerita yang tadi kalian kerjain itu kan sebenarnya kita ambil dari maksudnya realita gitu ya. Jadi kehidupan nyata nih gitu ya, walaupun mungkin cuman beberapa nih yang keluar di kehidupan nyata, tapi coba aku kasih contoh yang apa ya, mungkin kalian pernah ngalamin ya. Misalnya nih ya, misal kalian ke toko baju. Jadi kalian ke toko baju nih, lihat baju gitu. Terus lagi diskon, lagi sale gitu kan bajunya, makanya mau belanja. Ada 2 macam baju nih, baju A sama baju B misalnya ya. Nah, dua-duanya kalian suka nih. Terus kalian bingung mau yang mana gitu kan ya. Terus harganya sama-sama 100K gitu misalnya ya. Harganya sama-sama 100.000 nih. Gitu. Terus satunya lagi diskon nih, lagi diskon 70% tulisannya ya. Diskon. Satunya lagi diskon juga nih. Tapi diskonnya itu tulisannya gini, 50% plus 20%. Gitu ya. Nah, kira-kira gimana nih? Kalian bakal beli baju yang mana gitu ya. Misalkan kalian cuman bisa beli satu ya. Jadi nggak beli dua-duanya nih. Misalnya cuman beli satu, bajunya sama-sama kalian suka, harganya sama. Yang satu diskon 70%, satu diskon 50% plus 20%. Kira-kira kalau Agita gimana? Agita bakal beli yang mana? Agita ada nggak Agita? Nggak ada. Andini? Andini ada? Kalau saya bakal pilih yang B. Oke, kenapa? Karena dia ada diskon 50, habis dikurangin sama diskon 50, ada diskon lagi 20. Jadinya? Jadi lebih murah. Lebih murah yang B nih, jadi Andini pilih yang B. Oke, kalau gitu, kalau misalnya siapa ya? Elena deh, Elena gimana? Elena bakal beli yang mana nih? Yang B, Kak. Agita mic-nya rusak. Yang B juga? Ya. Oke, siapa lagi? Michelle. Yang B juga, Kak. Yang B. Karena sama juga, Kak, ada diskon 50%-nya, terus sama tambah 20%-nya lagi, Kak. Jadi nanti lebih murah gitu hasil apa si bajunya, si baju B. Oke, kalau siapa lagi yang belum aku panggil ya? Wina gimana Wina? Yang B juga, Kak. Yang B juga, oke. Warid? Yang A, Kak. Yang A, kenapa? Lebih murah yang A dong, Kak. Lebih murah yang A dong, gitu ya. Jadi tadi selain Warid siapa aja nih yang A nih? Tadi kan ada 4 orang yang milih Aku B ya. A. Agnes A. Siapa Aku lagi? A. Bernard juga A. Oh, ini hampir sama nih, hampir imbang nih.
Ada yang milih A, ada yang milih B. Waduh, gitu kan. Nah, tambah bingung nih kamu. Kalau gitu, misalnya nih beneran kehidupan nyata nih kamu beneran nih nemu yang kayak gini ya. Berarti sebenarnya diskonnya tuh murahan yang mana gitu jadinya bajunya. Ini kadang-kadang ada yang bingung nih, jadi kan ini kan diskon 50/20 ini sama aja nggak kayak 70 gitu, sama nggak nih? Loh kalau gitu diskonnya sama dong? Sama beda? Beda, Kak. Ada Kak. Beda, oke. Nah, jadi coba ya, kan kalau gini ada yang bingung nih pasti ya, ini bukannya yang A ya lebih murah, oh bukan yang B harusnya ya kalau 50/20. Biar nggak bingung, pertama kita coba susun dulu dalam kalimat gitu kan ya. Jadi yang pertama nih, apa namanya yang ini ya, kasus yang A, baju A diskon, baju A, sorry, diskon 70%. Nah, berapa harga bajunya gitu kan yang ditanya ya. Berapa harga baju? Kan kita mutusin beli enggaknya, kita lihat mana yang lebih murah gitu kan ya. Yang satu lagi, nah yang B, baju B didiskon nih, didiskon berturut-turut ya, 2 kali gitu ya. Diskon 2 kali berturut-turut. 50% dan 20% gitu kan. Berapa harga bajunya? Nah, oke. Nah, habis itu kan udah nyampe sini nih, ini namanya dari realita ke verbal ya. Verbal tuh kita dalam kata-kata nih gitu. Jadi lebih jelas yang kita tangkep ya. Jadi yang kita observe atau yang kita tangkep di realita itu observasi gitu ya. Jadi yang kita tangkap di realita, kita jadiin kata-kata gitu kan. Kalau di soal itu yang namanya nanti soal cerita gitu. Ini udah dalam bentuk verbal semua nih gitu kan ya. Nah, dari situ baru kita bikin mat modelingnya gitu. Jadi ini buat apa sebenarnya? Ini buat biar dia lebih simpel nih kelihatannya ya. Ini kan dari kata-kata kita bikin yang lebih simpel lagi nih gitu. Habis itu tentu aja biar kesimpulannya kalian bisa ambil kesimpulannya yang tepat gitu ya, lebih tepat dibanding tadi kalau realita aja kadang-kadang bisa salah-salah nih. Tapi kalau udah kalian sampai sini, dia bisa lebih tepat gimana? Ya udah, coba aja kita hitung gitu kan ya, bener nggak nih yang B lebih murah atau yang A yang lebih murah gitu kan? Kita hitung beneran. Nah, kalau gitu yang dari baju A dulu nih, di diskon 70%. Jadinya harga bajunya berapa nih? Misalnya harga baju kan tadi 100.000 ya. 100K, di diskon 70%, jadi berapa harga bajunya? 30.000, Kak. 30.000. Ya, kali, jadi kan itu caranya gimana? Pertama kan dikali 70% dulu ya. Ini kan berarti berapa tuh? 70K ya kan ya? Nah, ini adalah jumlah diskonnya ya, jumlah diskon. Nah, berarti harga baju yang udah didiskon berapa? Kita kurangin dulu kan. 30K sama dengan 30K gitu kan ya. Nah, sekarang baju B nih didiskon 50% dulu nih ya. Baru didiskon 20%. Coba kita hitung. 100K dikali 50%, jadi berapa tuh? 50.000. 50.000 ya kan? 50.000 ya. Nah, berarti harga bajunya setelah didiskon 1 kali jadi berapa? 50.000. Iya. 50K ya. Ini yang didiskon pertama. Nah, habis itu kita diskon sekali lagi kan ya? Sekali lagi. Nah, didiskonnya berarti dari harga yang ini atau yang ini nih? Harga yang paling awal atau yang 50K? Yang setelah 50K. didiskon kan? Yang 50K kan 50.000 kan? Ya udah kita diskon 50K dikali 20% ya kan? Berapa tuh? 10.000. 10.000. Nah, berarti harga bajunya berapa? 10.000. 40.000. Oh, harga baju 10.000, murah amat. 10K. Ini kan diskonnya ya, ini jumlah diskon ya.
diskonnya. 40.000. Nah, berarti harusnya kalian beli baju yang mana dong kalau mau yang lebih murah? Yang A kan? Nah, kelihatan ya kalau kayak gini ya. Oh, harus beneran dihitung dulu nih ya. Baru atau kita harus tahu mat modelingnya dulu nih ya. Baru nih kita bisa ambil nih kesimpulan yang tepat gitu. Jadi kadang-kadang ngelihat, oh ini kayaknya lebih banyak nih kalau kayak gini ya. Kayaknya feeling gitu. Kadang-kadang kan anak-anak gitu ya. Ngerjain soalnya pakai feeling, Kak. Feeling. Kayak feelingnya ini lebih murah gitu ya. Nah, biar nggak pakai feeling, kita pakai pemodelan matematik gitu. Jadi lebih cepat dia. Oke? Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bahas tes ya. Bahas tes. Nah, ini aku kasih mungkin step-stepnya deh. Step-stepnya buat ngerjain soal. Yang soal cerita kayak gini ya. Jadi kan kalau kita lihat nih ya, ini kan semuanya variasinya beda semua ya, dari nomor 1 sampai 8, nggak ada yang soalnya sama, cuman beda beda angka doang, nggak ada gitu. Jadi kan variasinya nih ya, variasi soal itu banyak banget gitu ya. Banyak dan pasti beda-beda, termasuk nanti kalian ngerjain UTBK 2021 kan. 2021 itu pasti beda variasi gitu kan. Jadi jangan sekali-sekali yang namanya ngafalin cara ya. Ngafalin cara gitu. Jadi kalian kadang-kadang masih suka gini nih, oh ini soal yang ini caranya kayak gini gitu. Ya udah kita coba cara yang nomor 1 buat soal yang lain gitu. Kadang-kadang kayak gitu ya. Kalau ngafalin cara. Nah, di sini kalau udah soal mat modeling nggak bisa yang namanya ngafalin cara. Itu gimana dong? Kalau gitu yang pertama nih, paling penting banget itu adalah kita harus ngertiin dulu maksud soalnya apa sih, maunya apa sih dia. Ngertiin maksud soal gitu. Kalau aku biasanya ngomongnya logikain dulu deh gitu, logikain ini maksudnya apa sih, dia maunya apa gitu. Jadi sebelum kalian pusing kayak mikirin, oh ini rumusnya yang mana gitu ya. Biasanya kan suka gitu ya, rumus yang mana nih gitu. Nah, ini jangan dipikirin dulu. Kalian logikain dulu maksud soalnya tuh apa, di-ngertiin dulu gitu ya. Yang kedua, habis udah ngerti nih, oh maksud dia gini misalnya. Aku pakai contoh soal nomor 1. Sebuah mobil berangkat dari kota G ke kota F dengan kecepatan 120 km per jam selama 3 jam. Mobil yang lain berangkat dari kota F ke kota G. Jadi ini G. Ini kota F ya. Kota G, kota F. Berangkat. Selama 4 jam. Berapa kilometer kecepatan mobil yang berangkat dari kota F? Nah, kita udah tahu gitu kan ya. Nah, ini nomor 1 tentu aja diasumsiin ya. Jalurnya sama gitu ya. Kalau jalurnya beda, ya nggak bisa kita hitung gitu kan ya. Jalurnya sama. Anggap aja kayak jalan tol gitu ya. Jadi jalan tolnya sama. Nah, terus yang pertama itu dia nempuhnya si mobil dari G ke F itu dia 3 jam gitu ya. Kecepatannya 120 km. Terus FG gitu ya. F ke G dia 4 jam nih, yang ditanya kecepatannya berapa gitu ya. Kecepatannya berapa? Kira-kira nih, dari sini dulu. Berarti si mobil lain ini, dia kan butuh 4 jam ya. Buat 4 jam buat ke kota F, dari kota F ke kota G gitu ya. Untuk nempuh jalur yang sama nih butuh 4 jam. Sedangkan yang si satunya ini cuman butuh 3 jam. Berarti yang mobil lain ini kira-kira lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat atau lambat nih?
Lebih lambat, Kak. Lambat. Lebih lambat kan ya? Yang satu cuma 3 jam, yang satu 4 jam. Lebih lambat kan berarti. Nah, itu sampai situ dulu tuh. Berarti kalian udah logika ini soalnya. Oh, berarti harusnya dia lebih lambat dong. Kalau lebih lambat berarti kira-kira kecepatannya nih yang pasti salah nih yang mana nih? Yang pasti salah. C. Yang A sama B, Kak. Yang AB, Kak. Iya, A ya. Sama B. Ini by the way udah pada ngerti nggak kecepatan tuh kayak gimana? Konsep kecepatan. Kalau kalian ini ya, yang pernah naik mobil harusnya pernah lihat nih speedometernya gitu kan ya. Speedometer yang di kursi kursi supir ya. Kan ada nih angkanya 0, 20, 40, 60 gitu kan ya. Terus ada jarumnya gitu yang menunjukin kecepatannya ya kan. Yang naik motor juga mungkin udah pernah lihat. Nah, ini kan tentu aja kalau dia makin gede angkanya berarti kan makin cepat gitu ya suatu mobil atau motor bergerak. Oke, berarti kalau si ini lebih lambat ya kan, si mobil lainnya lebih lambat, berarti kan ini nggak mungkin ya. Ini nggak mungkin nih, pasti salah nih ya. Nggak mungkin kecepatannya tuh lebih tinggi daripada si mobil yang pertama gitu kan. Oke, ini pentingnya logikain ya. Jadi jangan langsung rumus gitu. Karena aku lihat ternyata nomor 1 banyak nih yang salah jawabnya B gitu. Nah, itu yang pertama yang logikain ya, logikain dulu. Yang kedua coba kalian tentuin nih variabel yang kira-kira dibutuhin gitu ya. Variabel yang kira-kira dibutuhin. Variabel. Maksudnya gimana? Maksudnya misalnya yang tadi ya. Misalnya sebuah mobil itu dari G ke F itu misalnya ya kalian pakai variabel A gitu ya. Si mobil A nih gitu. Itu kan namanya tentuin variabel ya. Mobil A, si mobil A. Terus dia kecepatannya 120. Misalnya kita pakai LA gitu ya. LA 120 ya kan. Terus waktunya dia 3 jam, TA 3 jam. Jadi kira-kira kayak gini nih ya nentuin variabelnya. Terus yang mobil yang satu lagi, B, LB misalnya ya. Dia kecepatannya yang ditanya, ini yang ditanya. Dia waktunya 4 jam gitu kan ya. Nah, jadi yang kepikiran dulu aja gitu ya, nggak usah semuanya. Yang kepikiran dulu aja. Habis itu baru dari sini baru kalian bikin pemodelan matematikanya ya. Matematikanya gitu ya. Persamaan atau pemodelan matematikanya. Oke. Nah, tapi kalau udah bikin persamaannya, habis itu ya tentu aja dihitung ya, dihitung dulu. Hitung, habis itu cek ulang yang ditanyain ya. Yang ditanyain. Jadi kadang-kadang udah dihitung tapi ternyata yang kalian hasilin bukan yang ditanyain, kadang-kadang suka gitu tuh. Atau misalnya udah dapat nih yang ditanyain apa. Cek ulang lagi, logikanya masuk nggak? Kayak tadi ya, misalnya kalian udah dapat nih 160 km per jam ternyata dapatnya. Kalian cek lagi, loh kok aneh ya? Kan dia 4 jam harus lebih lambat gitu. Nggak mungkin dong 160 km per jam. Ya nggak? Gitu. Jadi kalau lihat soal tuh jangan langsung, ini angkanya dapat udah kelar. Nah, ini logikanya juga harus dimasukin gitu ya. Nah, oke. Berarti kalau yang nomor 1 gimana nih? Sebenarnya ada 2 cara ya. Bisa pakai pertama perbandingan. Nah, jadi kalau perbandingan ini ada 2 ya. Kalau yang mudah-mudahan pada ingat nih, lurus sama terbalik. Gitu. Nah, jadi ini yang dibandingin apa nih? Yang dibandingin kan ini kecepatan sama waktunya ya. Kecepatan misalnya V nih, V sama waktunya T. Enggak, tadi kecepatannya L ya, kita pakai. L. Kecepatan sama waktunya. Nah, kita lihat.
Kalau dia kecepatannya 120, waktunya 3 jam. Kalau dia kecepatannya berapa, waktunya 4 jam. Nah, kecepatannya kan kalau 4 jam kecepatannya ngurang atau tambah nih? Kalau dia 4 jam, Kurang, Kak. waktunya nambah. Kurang, Kak. Waktunya justru, kecepatannya justru berkurang kan ya? Nah, berarti dia perbandingan lurus atau terbalik nih? Terbalik. Terbalik. Terbalik ya. Nah, kalau terbalik berarti pemodelan matematikanya itu kan gini. Nah, tadi kan pasangannya ya 120 sama 3 jam. Tapi kalau terbalik dia di sini kan. Nah, satu lagi yang 4 jam. 4 jam sama yang dicari nih, LB gitu kan ya. Ya enggak? Nah, ini perbandingan terbalik nih. Jadinya RB-nya berapa nih? Kali silang aja coba. Berarti kan 3/4 ya. 3/4 kali 120, ya enggak? Ya, Kak. 90 km per jam. Nah, udah dapet deh dengan perbandingan terbalik. Tapi mungkin tadi aku aku guess sih tadi kenapa ada yang jawab 160, kalian karena masukinnya ini perbandingan lurus gitu ya. Jadi lurus-lurus aja nih kalian masukin. Misalnya coba ya, 3, 4 ini LB gitu ya misalnya. Kalau dimasukin segini jadi berapa dia hasilnya? 4/3 kan? Kali 120. Ini 4, 160. Nah, hati-hati ya, ini perbandingan ada 2 macam ya. Lurus atau terbalik. Jadi kalian harus tahu dulu, kalau yang dia satunya turun, satunya naik, itu namanya terbalik. Nah, ini buat yang pakai perbandingan nih. Oke. Bisa juga satu lagi caranya, itu yang namanya konsep laju ya, konsep laju. Laju itu kalau di sini dia tuh jarak per waktu. Jadi laju itu kayak apa ya? Seberapa cepat gitu ya? Seberapa cepat. Sebenarnya mirip kecepatan, tapi kalau mau lebih precise ya, lebih tepat, kalau kecepatan itu di fisika kan ada arahnya ya. Kalau di sini kan nggak ada ya. Jadi sebenarnya lebih ke laju. Kalau laju itu dia cuma mengukur seberapa cepat sesuatu bergerak gitu ya. Bisa bergerak, atau bisa macam-macam ya. Misalnya kalau dalam kasus ini nih, nomor berapa ya? Nomor 4, misalnya tukang kebun memotong rumput gitu. Seberapa cepat dia memotong rumput dan seterusnya gitu ya. Jadi untuk melihat seberapa cepatnya aja. Nah, itu adalah kalau di soal ini jarak per waktu. Tapi bisa juga nih jarak bisa aja misalnya tadi jumlah rumput gitu ya. Jumlah rumputnya bisa misalnya volumenya gitu, kalau misalnya ada kolam renang misalnya ya. Habis itu dan lain-lain, kayak load-nya lah, load kerjaan gitu ya. Load kerjaan, jadi kayak banyaknya pekerjaan gitu ya. Ini bisa macam-macam, tapi dia selalu dibagi sama waktu, ya kan? Dia ngerjainnya dengan waktu berapa gitu kan. Itu jadinya ngukur seberapa cepatnya. Nah, kalau dalam hal ini kan jarak ya. Misalnya jarak kita pakai variabel J gitu ya. Misalnya jaraknya J gitu. Dia jarak dari kota G ke F sama F ke G sama beda. Sama ya, kalau nggak sama ini nggak bisa dihitung nih. Berarti jarak yang ditempuh oleh si A gitu ya, si mobil A, itu kan sama ya dengan jarak yang ditempuh oleh mobil B, ya kan? Nah, ini kalau lihat dari rumus ini nih, berarti jarak itu apa? Laju dikali waktu kan? Ya udah,
Laju A dikali waktu A sama dengan laju B dikali waktu B. Jadinya tadi laju A 120 kan, 120 dikali 3 jam sama dengan laju B. Ini ditanya, dikali 4 jam. Bisa juga nih ngitung kayak gini kan. Sama dengan, sama ya 3/4 kali 120. 90 juga dapatnya. Gitu. Jadi bisa pakai dua cara nih. Tapi sebenarnya sih yang paling universal ya, yang paling universal tuh pakai ini. Jadi ini konsep ini tuh banyak bisa dipakai di soal-soal lain. Oke, tapi ini juga cuma jarak ya. Bisa macam-macam, jumlah rumput, volume, dan lain-lain gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Nah, semuanya. Ngerti ya? Nah, kalau gitu coba ya kita nomor 2 kerjain. Warid deh, Warid. Gimana nih nomor 2? Beberapa waktu yang lalu pemerintah menaikkan harga solar. Apabila sebelumnya Arman membeli solar untuk mobilnya seharga 36.000 untuk 40 liter, tetapi saat ini harus membayar 66.000 untuk jumlah solar yang sama. Maka berapakah persentase kenaikan harga solar tersebut? Oke, gimana nih Warid? Ya, Kak. Diapain nih nomor 2? Nanti kan di ini jumlah liternya tetap sama kan, Kak? Kalau saya tadi ini dulu kurangin dulu. Oke, kurangin apa sama apa tuh? Yang 66.000 sama 36.000 kan, Kak? Berarti ini dapat apa nih? Kalau dikurangin? Dapat ininya kenaikannya gitu, Kak. Ya, jumlah kenaikan ya. Berapa tuh jumlah kenaikan? 30.000. Iya, 30.000. Nah, terus? Terus 30.000 ini per yang ini 36.000, Kak. Oke, jadi dia kan nanyanya bukan jumlahnya tapi persentase ya. Kalau persentase berarti kan mengacu kepada yang pertama gitu kan ya. Pada nilai yang pertama. Jadi dia seberapa banyak dibanding yang pertama gitu kan ya. Kali 100%. Jadi berapa nih? 5/6 kali 100. Kalau tadi coba hitung 83,333, Kak. Oke, yang E ya dapatnya ya, 83,33%. Sip. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Tadi ada yang manggil? Enggak? Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Nomor 2. Nah, sekarang untuk membuat 20 meja, Wahyu membutuhkan 4 hari. Sedangkan Ade membutuhkan waktu 5 hari. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat 45 meja apabila Wahyu dan Ade bekerja secara bergantian. Coba Agnes. Ya, Kak. Gimana nih nomor 3? Kalau aku kayak kan itu dibagi gitu kan 20 bagi 4, terus 20 bagi 5. Itu lajunya terus, ya dia ya? Iya, terus lajunya Wahyu. Iya. Itu berarti 20 dibagi 4, jadi per hari dia berapa? 5 meja per hari gitu ya? Iya, terus yang Ade 20 bagi 5 jadi 4. Ade 20, kok 50? 20 bagi 5 jadi 4 meja per hari. Nah, terus? Terus kan itu mereka bekerja di hari yang sama, kan? Di hari yang sama atau yang bergantian? Secara bergantian maksudnya, Kak. Tapi kan hari yang dihasilkan sama kan. Berarti aku jadi 4X tambah 5X sama dengan 45. Enggak, bukan salah. Bentar. Itu kalau itu kan berarti iya beda-beda. Beda-beda ya. Aku itu 45 didapat dari kan 25 tambah 20. Terus itu aku analogiin jadi 5 sama 4, terus 4 sama 5.
jadinya dapat 10. Oke, gini kali ya maksudnya. Kan dia bergantian ya. Jadi misalnya hari yang pertama Wahyu gitu ya. Hari pertama Wahyu, Iya. hari kedua Ade gitu kan ya. Hari ketiga Wahyu lagi kan. Wahyu, Ade. Dan seterusnya gitu ya. Nah, si Wahyu tadi berapa tuh? Lajunya 5 meja ya, 5 meja per hari. Ade 4 meja per hari gitu kan ya. Nah, berarti sebenarnya kalau gitu dalam 2 hari berarti mereka bisa berapa meja nih? Dalam 2 hari. Ini kan 2 hari nih, 2 hari bisa berapa meja? 9 meja ya kan? 9 kan ya, 9 meja per 2 hari ya. Nah, terus kalau kita lihat yang di sini kan sama-sama terus ya. 9 meja per 2 hari, karena kan ganti-gantian terus ya. Nah, berarti ada laju barunya nih, 9 meja per 2 hari. Nah, habis itu tinggal kita bagi aja sama 45 meja kan ya. Ya, dibagi 9 meja per 2 hari. Jadi berapa tuh? Kalinya gini ya, 2 hari per 9 meja gini kan ya. Coret 5. Nah, baru dapat 10 hari gitu ya. Sip. Nah, coba aku tanya lagi nih, si Agnes nih, misalnya tadi kan 45. Kalau aku tanya gini, sekarang dia masih bergantian ya, Wahyu sama Ade bekerja secara bergantian, tapi hari pertama nih Wahyu yang ngerjain ya. Wahyu di hari pertama ngerjainnya. Terus mereka bikin 34 meja. Kira-kira butuh berapa hari nih? Gimana? Agnes masih ada, Agnes? Kalau pakai cara yang tadi jadi kayak 7,5 hari gitu nggak sih Kak? Berarti buletin jadi 8. Dibuletin kah? Iya. Coba, tapi logikanya gimana nih? Logikanya? Kenapa bisa dibuletin? Kan aku pakai cara yang tadi kan, yang kayak 34 dibagi 9 per 2 itu kan. Jadi per 2 hari ya. Kalau yang bulatnya dulu nih, bulatnya ada berapa hari nih? 7,5. Jangan pecahan dulu, yang ininya dulu, yang bulat. Sisanya jangan dihitung dulu. Maksudnya itu Kak? 34 bagi 9, ini apa, pembagiannya berapa gitu. Belum sisanya. 34 bagi 9 ya? 34 bagi 9 ya 3 Kak, maksudnya? 3 kan? Iya, 27. iya, Berarti kan yang bulatnya 3 nih. 27 sisanya berapa nih? Saya 7 kan. 7 hari ya? Bentar. Ya, aku ada salah. Harus bukan 34. 32 maksud aku. 32 deh, 32. Berarti kan sisanya 5 nih ya? Iya. Nah, berarti kan kalau ngitung maksudnya yang dia udah 3 kali ganti kan ya, 3 kali kayak gini, Wahyu Ade, iya nggak? Ya. Udah 6 hari nih, 6 hari. Nah, habis itu siapa nih? Kalau gitu di hari ke-7 siapa nih? Wahyu lagi. Wahyu lagi kan? Wahyu. Ya. Tadi 5 hari kan dia? 5 hari. 5 meja per hari lajunya. Ya. Nah, berarti ya udah. Baru dia, karena tadi sisanya 5, pas ya. Pas dia 1 hari gitu ya. Oh, iya, ngerti Kak. Ngerti kan? Jadi 5 hari plus 1 hari. Iya. 7 hari, oke? Tapi kalau misalnya 34 nih, 34 jangan dibuletin gitu ya. Misalnya tadi bukan 32 ya, misalnya 34. Ya jangan dibuletin gitu, misalnya dapat 8 hari gitu. Bisa aja ternyata
ya nggak segitu gitu, tergantung lajunya itu dan dia dapatnya siapa nih di hari keberapa. Oke? Oke, Kak. Gitu. Yang penting jadi logikanya tuh harus kita dapetin dulu nih. Sebenarnya gimana sih hitungnya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Lanjut nomor 4 ya. Tukang kebun dengan menggerakkan sabit dapat memotong rumput pada sebidang tanah selama 1 jam. Jika ia menggerakkan mesin pemotong rumput, waktu yang dibutuhkan hanya 12 menit nih. Jadi tanah yang sama kalau pakai mesin pemotong cuma 12 menit. Setelah 8 menit menggunakan mesin, tiba-tiba mesin rusak dan tukang kebun harus menyelesaikan tugasnya dengan menggunakan sabit. Berapa menit lagi yang dibutuhkan tukang kebun untuk menyelesaikan tugasnya? Oke, Andini, gimana nih kira-kira? Kak, jujur aja saya nomor 4 saya ngasal. Coba ngertiin dulu soalnya. Tapi bisa nggak sih Kak kalau ngitungnya jadi 8/12 sama dengan 1 jam gitu, boleh nggak sih? 8/12 sama dengan 1 jam. Kenapa gitu? Logikanya gimana tuh? Kenapa 8/12 sama dengan 1? Kan kalau 12 sama 8 kan sama-sama mesin pemotong gitu. Jadi mesin pemotong sama dengan sabit gitu loh, Kak. Mesin pemotong. Apanya yang sama? Kan 12 menit ini kan menggerakkan mesin pemotong rumput. Terus setelah 8 menit menggunakan mesin pemotong gitu loh, Kak. Kan yang sama kan 12 sama 8, tapi kan yang 1 jam sama sabit nih. Kenapa bisa disamain gitu? Kenapa bisa disamain? Saya nggak tahu, Kak. Saya ngasal. Oke, coba ada yang mau bantu nggak nih? Kira-kira gimana nih? Ini coba jawab, Kak. Oke. Kan tadi dalam pengerjaan 1 jam sabit sama dengan 12 menit pakai mesin, Kak. Berarti dalam 8 menit per 12 itu bagian yang terselesaikan baru, Kak, sama dengan 1 jam menggunakan sabit, Kak. Gimana? 1 jam kan sama dengan 12 menit. Terus 8 menit? 8 dari 12 bagian yang terselesaikan tuh sama dengan 1 jam sabit, Kak. Jadi sekitar masih ada 2/3 bagian yang sama dengan 1 jam sabit, Kak. Nanti kan berarti sisa waktu yang kurang tuh 8/12 nih apa nih? 8/12 berarti apa? Kan yang baru diselesaikan kan baru 8 menit, Kak. Dari 12 menit seharusnya. Oke. Yang sama dengan 1 jam tadi, Kak. Berarti, ini dulu nih, kan 8 sama 12 dulu, gini. Awalnya Kan sebidang tanah nih, sebidang tanah. Berarti kan itu tadi si kerjaannya ya, sebidang tanah nih, gitu kan ya. Misalnya kita pakai pakai variabel T deh biar gampang ya. Ada sebidang tanah T. Nah, dia kalau kelar ini 12 menit, tapi baru ngerjain 8 menit. Berarti dia baru ngerjain berapa bagian tanah nih? 8/12, Kak. Jadinya berapa nih? 2/3. 2/3 bagian, Kak. 2/3 bagian tanah ya, 2/3 T gitu kan. Baru ngerjain 2/3 bagian tanah. Nah, habis itu gimana lagi? Rusak habis itu mesinnya. Berarti kan sisa waktu yang kurang ada 1/3 lagi, Kak. Sisa tanahnya bagian ya. Lagi. Jadi iya, kan sisa tanahnya 1/3 ya. Kan 2/3 T dikurang 2/3 T gitu kan ya. Ini sisa tanah yang belum dikerjain gitu kan ya. 1/3 tanah. Nah, terus? Setelah itu dia lanjutkan menggunakan sabit. Sedangkan yang menggunakan sabit tadi itu kan dibutuhkan waktu 1 jam. Berarti 1/3 dikali 1 jam. Iya. Sama dengan 1/3 kali 60 menit, 20 menit, Kak. Gitu ya. Sip. Jadi, kan dia laju kalau pakai sabit ya, laju yang kalau pakai sabit dia kan sejam ya. Kalau satu tanah ya, satu sebidang tanah dia 1 jam. Ya udah kita kaliin aja tuh sama yang tadi 1/3 ya.
T per bentar. Enggak, bukan gini. Sepertiga tanah. Kan berarti tadi ya, pakai konsep yang tadi, laju sama dengan ini load kerjaan gitu ya, load per waktu. Lajunya kan T per 1 jam ya kan, sama dengan loadnya itu tadi sepertiga T ya kan, per waktunya yang kita cari ya, misalnya T apa nih, T sabit gitu ya, T sabit yang sisa. Nah, ya udah baru tinggal kita hitung nih, berarti kan T sabit sama dengan sepertiga T per T per 1 jam. Makanya jadinya sepertiga T dikali 1 jam per T. Gitu kan ya. Coret-coret, dapatlah dia 20 menit gitu. Makanya dia dapat yang E jawabannya. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Bisa semua? Oke, lanjut. Nomor 5, nah ini yang paling banyak salah nih. Coba kita baca bareng-bareng dulu. Kok kecil banget ya? Aku gedein dulu deh. Jika A bersama-sama dengan B dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 8 hari. Jika B bersama-sama dengan C dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan bersama dalam 12 hari. Jika A, B, C bekerja bersama-sama maka akan dapat menyelesaikan dalam 6 hari. A bersama-sama dengan C akan dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu. Oke, Elena. Iya, Kak. Kira-kira gimana nih? Jujur nggak tahu. Coba, ini coba dipahamin dulu nih ya soalnya ya. Tadi kan aku ada konsep laju ya, laju sama dengan jumlah kerjaannya per waktu gitu kan. Coba yang lain juga sambil dipikirin nih, soalnya ini emang paling banyak yang nggak bisa tadi. Ini yang pakai 1/1 gitu ya, Kak? Oke, tapi kenapa pakai seper-seper? Ingatnya gitu. Nah, ini berarti agak, ya sebenarnya boleh, tapi harus tahu juga sepernya itu kenapa gitu, kenapa pakai seper-seper gitu. Coba disambungin nih sama konsep yang tadi udah aku ajarin gitu ya. Jadi kita jangan ngafalin. Soalnya kalau ngafalin tuh bisa ini ya, bisa salah kadang-kadang. Kapan pakai seper, kadang enggak gitu kan. Kapan enggak. Jadi bingung. Oke, coba ya kita lihat lagi soalnya. Ada yang mau nanya? Misalkan pakai sistem persamaan 3 linear bisa nggak, Kak? Gimana tuh? Misalnya kayak A tambah B sama dengan 8, B tambah C sama dengan 12, kayak gitu, Kak. Bisa nggak ya? Nah, tapi A di sini apa, B di sini apa? Gitu. Ini A-nya apa, B-nya apa nih? A-nya apa nih? Kan kita harus tahu maksud variabel ini ya. Jadi nggak bisa main A tapi nggak tahu apa. A-nya apa nih kalau gini? Kira-kira bisa nggak? Kira-kira kalau misalnya kamu mau A plus B sama dengan 8, A-nya apa? Aku juga pakai cara itu, Kak. A-nya apa nih tapi? Kayak biasa aja, A plus B sama dengan 8, B plus C sama dengan 12. Terus nanti dieliminasi. Kayak biasa gitu. Terus nanti ketemu nanti substitusi gitu. Maksudnya gini, setiap SPL ya, ini kan dia cara ya, eliminasi, substitusi.
Ini kan suatu cara ngitung. Tapi kan setiap variabel ya kan itu ada maksudnya gitu kan, ada artinya gitu. Ya kan? Iya. Kayak misalnya tadi mungkin ada juga kan ada nggak? Ini nggak ada ya. Misalnya variabel yang gampang deh yang T tadi. Oh, maksudnya ini sebidang tanahnya nih Kak gitu. T nih. Kan? Atau misalnya yang tadi L Wahyu, oh ini maksudnya laju Wahyu Kak, L Wahyu gitu. Nah, sekarang kamu juga harus bisa ngertiin A-nya itu apa, B-nya itu apa gitu. Coba, kalau misalnya mau pakai SPL ya, A-nya apa dulu nih gitu. A-nya apa? Kira-kira ada yang nggak yang masuk untuk konsep SPL gitu? Apakah lajunya, apakah jumlah kerjaannya, apakah jumlah harinya? Gimana? Mungkin gini Kak, maksud satunya di situ kan kayak jumlah kerjaannya. Jadi kalau saya ya Kak, 1/A tambah 1/B sama dengan 8 gitu ya. Seper itu apanya nih? Satunya itu kayak jumlah kerjaannya gitu Kak. Kan sama semuanya gitu. Itu mungkin maksudnya satunya itu. Oke, tapi kalau gitu A-nya apa nih? A-nya ini waktunya itu Kak. Waktu TA gitu ya? Bukan, ya waktu kalau dia sendiri gitu. Waktu kalau dia sendiri. Jadi bukan dia waktu sendiri. totalnya. Bukan Kak, kalau dia sendiri ngerjakan, misalnya ngerjakan yang satu itu segitu waktunya gitu Kak. Oke, tapi kita lihat ya, ini TB, ini kerjaannya. Coba, kerjaan. Berarti kan ini laju ya, laju A tambah laju B, ya nggak? Berarti kan ini sebenarnya nambahin laju ya. Laju A tambah laju B. Ya kan? Sama dengan, tapi 8 ini apa? Hari, waktu ya. 1/8 Kak, itu pun juga 1/8. Oh iya, 1/8. 1/8 ya. Itu berarti kerjaan per waktu. Oke. Berarti ini juga laju ya, dia juga laju. Gabungan. Coba bentar ya. Laju gabungan. Oke. Nah, kalau ini baru nih boleh nih ya. Jadi kan kalau misalnya ada A dan B yang bekerja bareng-bareng ya, bersama-sama. Berarti kan ada laju gabungan nih ya. Laju gabungan. Gabungan. A dan B gitu kan ya. Itu sama dengan apa? Ya, pertambahannya kan ya. Laju A kalau dia sendiri ditambah laju B-nya gitu kan ya. Sama-sama laju nih, bisa sama dengan. Oke, terus kan ini kerjaannya misal pakai K ya. K per dia misalnya waktu A, TA gitu. Tambah K per TB. Sama dengan, ini juga kan dia laju gabungannya tetap ya. K juga kan ya, karena kerjaannya nggak berubah ya kan. K per TAB nih, TAB. Gitu ya. Nah, ini harus dijelasin dulu, tapi TA-nya tuh apa? TA-nya dia waktunya kalau A-nya sendiri gitu ya. Kalau A sendiri. Gitu. Yang B, waktu kalau B-nya sendiri ya. B sendiri ngerjainnya gitu. Jadi nggak bareng-bareng. Gitu ya. Jadinya apa tuh? Seper TA plus seper TB. Ini kan K-nya bisa dikeluarin kan ya kalau kayak gini ya. TB dikali K gitu kan ya. Sama dengan K per TAB. Coret-coret. Nah, jadinya gini aja. TAB tadi kita masukin aja langsung ya. 8.
Oke. Nah, terus coba kalimat selanjutnya. B dan C dapat menyelesaikan sama-sama 12 hari. Jadi gimana persamaannya? 1 per B tambah 1 per C sama dengan 1 per TB 12. ya? Iya, Kak. Sama dengan 1 per 12. Oke. Habis itu bersama-sama nih. A, B, C bersama-sama 6 hari. Jadinya? 1 per TA tambah 1 per TB tambah 1 per TC. Sama dengan 1 per 6. Oke. Nah, berarti gimana nih kalau kayak gini? Udah dapet nih ya. Nah, ini baru kita boleh pakai cara SPL yang eliminasi atau substitusi, ya nggak? Ada 3 persamaan nih. Nah, tapi beda ya. Beda ya yang A plus B sama dengan 8 sama ini beda kan? Beda, Kak. Tuh, jadi kita harus tahu dulu nih. Maksud A-nya, maksud B-nya apa. Kalau ini kan udah jelas ya, oh ini waktunya nih, gitu kan. Terus abisnya gimana nih? Diapain nih? Ini Kak, cari nilai 1 per TA. Oke, nyari nilai 1 per TA. Berarti eliminasi yang ini ya. Kalau saya tadi Kak ini 1 per TA sama dengan 1 per 8 kurang 1 per TB. Nanti masukkan ke yang 3 itu. Oh, substitusi. Boleh. Ya, jadi lebih dikit ininya Kak. Boleh, boleh. Nah, jadi yang persamaan ketiga nih, kita ubah ya, jadi 1 per TA sama dengan 1 per 8 kurang 1 per TB kan. Habis itu dimasukin ke persamaan 2 ya? Ya Kak. Jadinya 1 per 8 min 1 per TB gitu. TA-nya dimasukin atau gimana? Benar? Ya, tambah 1 per TB, tambah 1 per TC, sama dengan 1 per 6. Oke, terus? Kan 1 per 8 tambah 1 per TC, sama dengan 1 per 6. Nilai 1 per TC ya Kak? 1 per TC sama dengan berapa nih? 1 per 6 kurang 1 per 8. Berapa? 4, 3. Berapa nih? 1 per 24. 1 per 24. Oke, terus? Terus dapat TC-nya. Halo, halo? Ya Kak. Tadi yang ditanya ini ya, 1 per TA tambah 1 per TC kan? Iya, 1 per TA tambah 1 per TC yang ditanya. Berarti ini 1 per TA-nya yang dicari. Oke, kita masukin aja ke sini gitu ya. Ini mah TB ya? Bukan Kak. Iya, kita cari TB dulu. Kita cari TB dulu Kak. Cari TB dulu. Jadi persamaan yang mana nih? Persamaan 1. Oke, 1 per TB plus 1 per 24 ya TC-nya ya. Kak. Berarti 1 per TB berapa? 1 per 24. Iya, 1 per 12 kurang 1 per 24, jadinya 1 per 24. Oke, udah dapat TB-nya. Ke persamaan 3 Kak, untuk cari TA. Persamaan yang ini ya tadi ya. Berarti kan 1 per TA sama dengan 1 per 8 dikurang 24. 1 per 24 jadinya 1 per 12. iya 2 per 24 atau 1 per 12 ya. Oke, udah dapat nih TA udah dapat, TC udah dapat. Berarti kita cari aja 1 per 12 tambah 1 per 24 jadinya berapa nih? 3 per 24.
3/24 1/8, Kak. sama dengan 1/8 ya. Itu kan dia masih apa nih? Laju ya kan? Laju. Kalau ditanya harinya berarti Dibalik. balik aja ke sini ya. Ya, Pak. Dia kan kerjaan per waktu sama dengan kerjaan per laju ya. Tadi kerjaannya kita udah jadiin 1 aja, 1/1/8 gitu kan ya. Sama dengan 8 gitu. Oke, dapat di sini lah 8 ya jawabannya ya. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau, oh ini kayaknya bisa nggak nih pakai SPL nih. Nah, tetap aja. Misalnya kita mau pakai A, B gitu. Kita harus tahu dulu A-nya apa, B-nya apa ya. Lagi-lagi jangan langsung dimasuk-masukin aja gitu. Ternyata di sini nggak bisa nih. Hah? Tadi dapat 8-nya gimana, Kak? Balikin ke ini nih. Atau gini nih. Ini kan tadi seperti A plus seperti C gitu kan ya. Seperti A plus seperti C. Gitu. Ini padahal yang dicari itu adalah waktunya gitu ya. Kalau ini kan masih lajunya. Laju dengan K-nya itu kerjaannya itu udah dijadiin 1 nih. Ya kan? Jadi kalau waktu kita balik ke rumus ini nih, waktu. Berarti kan kalau dipindahin tuh waktu sama dengan kerjaan per laju ya kan? Ya nggak? Ya. Cuman dibalik doang nih, dibalik doang. Kerjaan per laju. Nah, kerjaannya tadi kan udah jadiin 1 nih ya. 1. Lajunya 1/8. Gitu kan. Berarti kan sama dengan 1 dikali 8/1. 8 gitu. Oke, Kak. Oke. Gitu ya, lagi-lagi hati-hati kalau misalnya masukin ke rumus. Nih, konsep yang ini aja nih yang dipegang ya, biar nggak bingung tuh sebenarnya konsep ini aja yang dipegang. Laju sama dengan kerjaan per waktu. Oke, jadi harus tahu A-nya apa, B-nya apa. Ada yang mau nanya lagi? Mau nanya, Kak. Tapi kalau misalnya ngitung yang pakai langsung masuk-masukin nggak pakai per, kenapa dapetnya 8 deh, Kak? Itu kebetulan atau gimana? Itu berarti, bentar. Yang dimasuk-masukin dapatnya 8 juga. Iya, Kak. A plus B sama dengan 8. Terus apa tadi? A plus B plus C sama dengan 6. Masa dapat 8? A plus C sama dengan Aku A plus B sama dengan 8, C plus B sama dengan 12. Terus nanti dieliminasi dapat A min C. Terus dapat A-nya, substitusi baru ke A plus B plus C. Nanti dapat. Wait, ini gini nih, A plus B aja 8 ya. A plus B aja 8. Mungkin nggak C, cuman C itu minus. Kan aneh dong. Enggak, Kak. Bukan. Aku yang pertama A plus B 8. Aku pertama tuh eliminasi ke A plus B sama dengan 8, sama C plus B sama dengan 12. Terus? Iya. Nanti dikurangin kan, jadi A min C sama dengan, oh maksud kakak tuh kenapa nggak min? Oh ya, ngerti kak maksudnya. Gini. Tapi logikanya gini nih, misalnya kita nambahin nih, A plus B kan 8. Tapi kok kalau A plus B tambah C kok jadi 6 doang gitu kan, berarti ada yang minus dong. Iya. Kan nggak minus waktunya. Ngerti kak, iya.
Sebenarnya lebih ke gitu sih. Kan ini berarti A min C min 4 gitu ya. Terus tadi dapat apa lagi tuh? Dihitungnya. Terus masukin ke A plus B plus C. Udah. A plus B plus C. Ini berarti A-nya berapa? Min 4 plus C. Min 4 plus C. Terus jadi min 4 plus C plus B plus C sama dengan 6. Min 4 plus B plus 2C sama dengan 6 gitu ya? Iya, Kak. Terus 2C plus B sama dengan 10. Nanti dieliminasi lagi sama yang C plus B sama dengan 12. Terus dapet C-nya berapa? 2C plus B sama dengan 10. C plus B sama dengan 12. 12. C-nya jadi 2. min ya. Oh, Min iya. 2. Iya nggak? Kan Iya, dikurangkan. iya. C-nya min 2. Berarti A-nya berapa? Min 4, min 2. Iya nggak? Iya. Berarti min A-nya min 6. Terus A plus C jadinya min 6, min 2, min 8. Oh, nah, jadinya kan nggak dapat sebenarnya kan? iya, Kak. Gitu. Jadi sebenarnya nih hasilnya min 8 ya aneh kan, jadi aneh, bingung nih gitu. Apa nih min 8 maksudnya? Kok harinya minus gitu kan? Oke, berarti ini nggak kebetulan ya, berarti nggak kebetulan juga. Emang jawabannya beda gitu. Tapi tadi karena salah ngitung jadi sama gitu kali ya. Nah, jadi ini pentingnya si konsep tadi ya, konsep laju. Nah, sampai sini ada yang mau nanya lagi nggak? Bisa? Oke, lanjut nomor 6. Tadi Elena udah, Farah sekarang. Nggak tahu, Kakak. Nggak tahu, kamu mah. Coba dulu dong, jangan langsung nggak tahu. Coba aku macet di tengah jalan. Coba nih sama-sama ya. Sebuah toko menjual baju seharga 15.000. Jika membeli 2, 3, 4 baju, maka setiap baju setelah pembelian pertama dapat diskon 20%. Okay. Habis itu setiap baju setelah pembelian keempat mendapat diskon 50% dari harga aslinya. Setelah pembelian keempat. Jika C mencatatkan jumlah rupiah yang harus dibayar untuk pembelian N buah baju, tapi N-nya lebih dari 4 nih, maka berapa yang mesti dibayar gitu kan. Nah, coba kita pahamin dulu nih gitu ya, soalnya maksudnya apa sih? Kita ringkas dulu. Jadi kan dia pertama, kalau misalnya kalian beli baju nih, pembelian pertama, dia harganya tetap berapa? Harga bajunya berapa kalau cuma beli satu baju? 15.000 ya, Kak? 15.000 ya, 15.000 per baju gitu kan ya. Nah, tapi kalau kalian beli 2 atau beli 3 atau beli 4 baju, nah itu kan tadi dapat diskon berapa tuh? 20%. 20%. Berarti per baju jadi berapa nih? Per baju jadi berapa? Iya, ini hitung aja ya, 15 kali 20 dulu kan. Jadinya nih 3, habis itu 15 kurang 3. Jadinya 12.000 nih. Per baju ya, tetap per baju kalau kita beli 2, 3, atau 4 baju. Nah, terus kalau misalnya beli 5 baju nih, atau 6 baju, ini jangan pakai ini deh, Romawi aneh. Bentar, ganti dulu. Pakai angka biasa aja deh.
1 baju, 2 baju, 3 baju, 4 baju, 5 baju, 6 baju, 7 baju, dan seterusnya gitu ya. Itu diskonnya berapa tadi? 50. 50. Berarti per bajunya jadi berapa nih? 50% 7,5. dari 15.000. Iya. Kak. 7,5. Iya, 7.500 ya untuk per baju ya, tetap ya per baju. Nah, terus kan dia tanya berapa nih jumlah rupiahnya gitu kan ya. C-nya berapa kalau dia bajunya lebih dari 4 ya. Lebih dari 4, jadi lebih dari 4 berarti kan segini nih ya di sini ya, bisa 5 ke atas gitu ya. 5 ke atas. Tinggal hitung doang kan berarti ya. Hitung doang dari yang pertama nih. Baju pertama berapa? 15. 15.000 jelas. Tambah baju 2, 3, 4 jadinya berapa? 36. 36 kan, 12.000 dikali kan 3 baju ya, 3 baju. Nah, tambah. Nah, sekarang kan kita nggak tahu nih bajunya ke 5, 6, 7 atau berapa. Nah, jadi kita pakai variabel apa tadi? N kan? N. Nah, tapi ini kan jelas 7,5 ya, 7,5 ribu ya. Tapi di sini berapa nih jumlah bajunya gitu kan? Kalau misalnya totalnya ada N, berarti yang di sini berapa? Totalnya 7,5 N. N juga nih. Misalnya total ada 7 baju nih, berarti ini 7,5 dikali 7 baju gitu. Oh, berarti dikurang. 4, Kak. Iya, berarti kan dikurangin 4 yang tadi udah dihitung kan ya? Kalau udah 7 baju berarti kan 3 baju doang ya yang diskon 50% gitu. Berarti kan di sini juga N dikurang 4, ya nggak? Oke, jadinya berapa tuh? Coba hitung-hitung. 15 tambah 12 kali 3? 51. Iya, tambah 7,5 N min 4. Udah. Gampang kan? Iya, Bang. Yang D jawabannya. Oke, ada yang masih bingung nggak nih nomor 6? Ini kelihatannya aja membingungkan ya, tapi sebenarnya kalau dilogikain, gini doang ternyata. Tuh, tapi kadang-kadang ada yang bingung di N-nya nih. N-nya, N kah, N min 4 kah, N min 1 kah? Nah, tapi kalau udah kalian ringkes, kalian logikain kan kelihatan ya. Bisa semua? Oke, lanjut. Nomor 7. Farah udah. Febrian. Nomor 7. Coba kita baca bareng-bareng dulu ya. Raymond bersepeda ke kota X. Jika kecepatan bersepedanya adalah 10 km per jam, dia memperkirakan tiba di kota X pada pukul 14. Namun, jika kecepatan bersepedanya 15 km per jam, maka dia memperkirakan tiba di kota X pada pukul 12. Jika dia menginginkan tiba di kota X pada pukul 13, maka dia harus bersepeda dengan kecepatan berapa? Nah, coba kita ringkas dulu nih ya, kita logikain dulu nih maksudnya apa sih. Jadi dia bersepeda nih ya, ke kota X gitu kan ya. Si Raymond. Nah, dia kalau kecepatannya ya, lajunya nih, 10 km per jam kan ya. Dia tibanya pukul 14 gitu kan ya. Tapi kalau lajunya 15 km per jam, pukul 12 dia udah nyampe nih. Nah, yang ditanya kalau pukul 13 nih dia mau nyampe. Lajunya berapa nih? Gitu. Nah, logikanya dulu. Kalau mau nyampe di sini nih, jam 1, berarti lajunya kira-kira antara berapa sampai berapa? Yang memungkinkan. Coba tadi siapa tuh, Febrian ya? Gimana nih Febrian? Antara ada? 10 sampai 15, Kak. Iya, berarti kan antara ini ya. Pasti kan dia antara 10 sampai 15 ya nggak? Kan di tengah-tengah soalnya kan. Dia pasti lebih cepat dari 10 km per jam.
tapi lebih lambat dari 15 km gitu kan. Nah, kalau gitu yang nggak di antara ini kita bisa eliminasi nih. Berarti kan yang A salah nih pasti ya. Yang B juga salah. Oh, tinggal C, D, E. Nah, yang mana? Kira-kira gimana nih, Febian? Masih pakai konsep tadi nih. Laju sama dengan, kalau di sini tuh dia atasnya apa berarti? Kira-kira. Kalau si Raymond bersepeda ke kota X, berarti atasnya apa nih? Jaraknya. Iya, jaraknya ya pasti ya. Misalnya. Nah, gimana nih kira-kira? Dibikin persamaan itu ya Kak, kan jaraknya sama. Berarti Jaraknya sama. Terus? laju kali waktu. Laju yang mana nih? Yang 10 km. Misalnya kita ini laju 1 gitu ya. Ya. Laju 1 kali waktu 1. Waktu 1 sama dengan? Laju 2 kali waktu 2. Laju 2 tuh yang mana? Yang 12? Yang 15. Maksudnya ya 12 ini 12. Jam 12 nyampenya. Oke. Oh iya. Laju 2 dikali waktu 2 gitu ya. Oke, ini karena jaraknya kan nggak berubah ya. Jaraknya sama nih, jarak dengan jarak gitu kan ya. Sip. Nah, terus gimana lagi? Masukin, ini 15 kali T1-nya tetap T1. Iya, T1 tetap T1. Oke, terus yang laju 2-nya 10 km. Itunya T1 ditambah 2 jam. T1, T2-nya ya. T2 kan tadi yang di sini ya. Ditambah dikurang nih. Kan dia nyampe jam 12 ya. Itu kebalik ya Kak, yang 15 sama 10-nya. Kan, taruh. Sorry. 15, ya kebalik. Harusnya yang satu ini 10 ya. Yang A2 15. Oke, nah berarti kan T2 ini tadi tuh yang ini ya, yang dia kalau jam 12 ya nyampenya. Kalau jam 12 berarti gimana tuh? T1 dikurang 2 jam. 2 jam ya. Iya, karena dia 2 jam lebih cepat gitu ya nyampenya ya. Dibanding kalau dia nyampe jam 14. Oke, terus jadi T1 berapa nih? Kita kerjain aja kan. Kurang 30. 10 T1. Oke, jadinya? Jadinya 6. 5 T1 sama dengan 30, T1 sama dengan 6. Berarti yang di sini dia 6 jam ya. Oke, terus? Habis ini diapain lagi? Udah dapat waktu yang pertama 6 jam. Habis itu berarti pakai yang kecepatan yang bikin persamaan yang jarak lagi Kak, berarti ya. Oke. Jarak 1 kali T1 sama dengan L1 kali T1 ya tadi kan ya. Kalau satunya 10 kali 15, 10 ya? Iya. 10 dikali 6 jadinya? 60. Berarti jaraknya 60 km. Nah, terus? Berarti cari yang
kecepatannya yang yang ditanya. Yang ditanya kecepatannya. Gimana Iya. caranya? 60 dibagi Laju yang ditanya gitu ya. Laju kan sama dengan jarak ya, 60 dibagi waktu. Waktunya misalnya, waktunya berarti berapa nih waktunya? waktunya gimana ya Kak, bingung. Dikit lagi, kan dia jam 1 nih. Jam Iya. 1 berarti berapa jam nih? Kalau jam 2 itu 6 T1 jam. min Iya, T1 min 10, 1 jam. 1 jam kan? Iya. Dibandingin yang T2 yang di sini ya, dibandingin yang tadi dia jam 2 nyampenya kan berarti min 1 jam gitu kan ya? Iya. Jadi kan 60 min 5. Jadinya 12. 12. Sip, yang D ya jawabannya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Gak ada? Bisa semua? Lanjut, satu lagi nih, nomor 8. Firman, ada Firman? Iya, Kak. Oke. Dalam sebuah reuni keluarga dihadiri oleh 4 kakek, 12 cucu laki-laki, dan 21 orang ayah. Berapa jumlah minimum laki-laki pada reuni tersebut? Gimana nih? Saya nggak tahu ya, Kak, tadi itu. Nggak, tadi jawabnya masih ngasal, nggak tahu caranya gimana. Oke, coba dipikirin dulu nih maksud soalnya apa sih? Yang lainnya juga coba dipikirin nomor 8. Kalau ada yang udah ngerti bisa coba jawab. Hintnya ya, hintnya nih himpunan. Himpunan. Tapi tadi jawabnya A tuh, bener tuh. Masih itu ya, ngasal ya? Firman ya? Oke. Kalau Agnes gimana Agnes? Aku tadi salah, Kak. Aku jawabnya B. A, bener kamu? Di hasilnya nih? Aku jawabnya tadi perasaan B deh. Oh, berarti salah ini ya, salah teknis kan. Salah tekan malah bener. Oke. Febrian gimana? Febrian bener atau ngasal atau salah nekan? Febrian ada nggak? Coba ya. Ada yang mau jawab? Gini ya Kak, kan 21 orang ayah. Kan bisa jadi ayah itu juga kakek. Jadi kurangi 21 kurang 4. 17. Terus bisa juga yang ayah ini bisa jadikan juga cucu. Jadi 17 kurang 12, 5. 17 kurang 12, 5. Terus yang 5 ini ditambah sama jumlah kakek, tambah sama jumlah ini, cucu laki-laki. Kenapa habis bentar. 12 ayah itu dikurangin kakek itu 17, berarti ini yang ayah tapi bukan kakek gitu. Ya Kak. Kan kakek. Terus
17 kurang 12 berarti dia 5 itu Bukan. ayah, Bukan kakek dan bukan cucu. kan kakek, bukan cucu. Oke. Terus tambah-tambahin nih. 5 Iya, tambah 12 tambah 4. 21 ya? Ya, Kak. Oke, jadi bisa kayak gini bisa. Berarti kan tadi 4, bentar. 4 itu ayah tapi bukan kakek. Iya ya, ini kan yang ayah tapi kakek ya. Nah, ini dengan asumsi apa berarti asumsinya? Yang di Ini sini pakai yang kakek ini juga ayah gitu kan ya? Asumsinya Ya, ya Kak. nggak? Kalau gitu, yang ini cucu tapi juga ayah ya? Ya nggak? Ya, Kak. Berarti kalau dia ambil diagram Venn-nya ya dibikin sebenarnya tuh minimum ya, yang minimum biar dia paling dikit laki-lakinya ya. Kalau di sini ayah, tapi si cucu sama kakek di dalamnya nih. Cucu, kakek gitu ya. Ya nggak? Jadi si kakek ini juga ayah, si cucu juga ayah gitu. Jadi sebenarnya yang perlu kita hitung cuman yang 21-nya doang, ya nggak? Oh, iya ya. Gitu. Dia minimum nih kalau kayak gini. Kalau semua kakek itu juga ayah, semua cucu juga ayah. Jadinya minimum. Oke, ini ada yang bingung nggak nomor 8? Tapi jalan yang tadi juga bisa ya, Kak? Bisa, tapi sebenarnya nggak langsung 21 juga bisa. Gitu. Kalau kita udah ngerti diagram Venn-nya tuh kayak gimana jadinya gitu kan ya. Berarti kan si kakeknya juga ayah nih, kakeknya juga ayah, semua kakek ayah, semua cucu juga ayah, gitu ya. Ada yang bingung nggak nih? Bisa semuanya? Oke. Bisa? Bisa, Kak. Oke. Kalau gitu waktunya udah habis, sampai sini dulu. Nah, ini ya, ingat ya tadi yang aku bilang cara ngerjainnya ya. Ngertiin dulu, logikain, tentuin variabelnya yang kira-kira dibutuhin, bikin pemodelannya, habis itu hitung, cek ulang yang ditanyain. Oke, ini step-stepnya jangan lupa ya, jangan langsung 3 gitu ya. Langsung yang 3 nih, A plus B plus C. Nah, hati-hati kalau kayak gitu, harus tahu dulu logikanya gimana. Nah, habis itu ini ada banyak latihan nih. Coba kerjain masing-masing di rumah ya. Dan ini ngerjainnya juga ada caranya nih. Yang pertama, mikir sendiri dulu ya. Sendiri. Jadi coba dipikirin dulu gitu ya. Mau lama mikirinnya nggak apa-apa, yang penting mikir sendiri. Kedua, aduh mentok nih, ternyata mentok. Bingung banget Kak, gitu ya udah, nggak apa-apa. Tapi nanti coba kalian tanya aja kalau misalnya mentok banget, nanti aku kasihin ya. Bukan aku kasih cara, tapi aku kasihin. 3, ya udah hitung lagi ya. Kerjain lagi. Oke, 4, jangan menyerah. Jangan takut salah. Jadi kadang-kadang kalian takut salah, baru mikir 5 menit udah nyerah. Udah susah nggak bisa. Nah, jangan takut salah, jangan takut mikirnya lama. Itu justru bagus gitu ya. Itu namanya proses gitu ya. Proses biasanya awal-awal pasti lama gitu ya. Mungkin satu soal kalian setengah jam misalnya baru kelar. Tapi nggak apa-apa, nanti makin lama makin cepat. Asal latihan mikir sendiri, oke? Beda ya, ini mikir sendiri sama kalian ngedengerin aku kasih tahu caranya tuh beda banget, oke? Yang paling penting itu justru kalian bisa latihan mikir sendiri ya. Oke, kalau gitu boleh di screenshot aja nih. Nomor 1 dan 2. Udah belum?
Udah, Kak. 3, 4. Udah, Kak. Oke. Belum, Kak. Belum. Udah? Udah. Udah? Udah. Udah, Kak. Oke. Udah, Kak. Udah? Udah, Kak. Kak, boleh ulang slide yang bahas tes ke atasnya, Kak. Nih. Ya, atasnya. Atasnya lagi. Ini Kak. Aduh, Ini. bawah Kak, bawah. Di bawah. Aduh. Kelihatan nggak ya kalau ke zoom out? Ya, nampak kok, Kak. Nampak nih. Ya. Untuk nomor 6. Oh, untuk nomor 6. Yaudah, kalau Ya. gitu zoom in lagi. Oke, Kak, makasih. Oke, sip. Oke, kalau gitu sampai segitu dulu kelas hari ini. Nah, pokoknya kunci nanti yang ada soal-soal cerita ya. Ngerjainnya itu pokoknya harus banyak latihan ya. Harus banyak latihan. Jadi jangan harap nih kalian yang latihan pasti nggak dikerjain, jangan harap pas UTBK bisa ngerjainnya ya. Pasti kalau nggak lama bingung, udah pasti kayak gitu tuh kejadiannya. Oke? Jadi jangan lupa untuk coba latihan di rumah ya. Oke, segitu dulu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Thank you udah ikut kelas aku. Dadah. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak.